Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zarwanda Asfarina, NIM 105 dari kelas 3D Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan aliran filsafat pendidikan ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Ontologi ialah suatu kajian keilmuan yang berpusat pada pembahasan tentang hakikat. Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka akan muncullah suatu hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Pengertian pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Di sini bermakna bahwa adanya pendidikan bermaksud untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, dengan mengetahui makna pendidikan, makna ontologi dalam pendidikan itu sendiri merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dapat dipahami, pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Selanjutnya ada epistemologi. Pengertian epistemologi. Epistemologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti teori. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu itu berasal, serta bagaimana proses terjadinya. Bramel mendefinisikan epistemologi sebagai "It is epistemology that gives the teacher the assurance that he is conveying the truth to his student", di mana definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai epistemologi memberikan suatu kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Selanjutnya di sini ada aliran-aliran epistemologis. Ada 7 aliran epistemologis. Yang pertama ada rasionalisme. Rasionalisme, aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Yang kedua ada empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengetahuan indera. Yang ketiga ada realisme, suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut, yang tidak bergantung pada pikiran subjek. Yang keempat ada kritisisme. Kritisisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman. Yang kelima, ada positivisme yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama ada tahap teologis, yang kedua ada tahap metafisis, dan yang ketiga ada tahap positif. Selanjutnya ada aksiologi. Sebelumnya. Yang keenam ada skeptisisme. Skeptisisme menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Dan yang terakhir ada aliran pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun aliran ini mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dan pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada aksiologi. Secara etimologis,
aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu axios, yang berarti nilai, dan kata logos berarti teori. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Nah, memperbincangkan soal aksiologi tentu akan membahas dan membedah nilai. Apa sih sebenarnya nilai itu? Apa sebenarnya nilai itu? Bertens menjelaskan, nilai sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang disukai, dan sesuatu yang diinginkan. Nah, sekarang kita membahas aliran-aliran filsafat modern. Aliran filsafat modern itu terdapat 4 aliran ya. Yang aliran pertama ada aliran progresivisme. Yang kedua ada aliran esensialisme. Ketiga ada aliran perennialisme. Dan aliran yang terakhir ada aliran rekonstruksionisme. Di sini saya akan menjelaskan aliran yang pertama. Aliran progresivisme adalah suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Dengan kata lain, pendidikan itu harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan serta dapat menyelesaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, progresivisme sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Progresivisme menganggap bahwa pendidikan penuh dengan fleksibilitas, serba terbuka untuk perubahan, tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu, toleran serta nilai-nilai yang dimilikinya dapat berubah dan berkembang. Baik, di sini ada ontologi progresivisme. Pandangan ontologi progresivisme bertumpu pada 3 hal, yakni 1. Asas Herebi, ialah adanya kehidupan realita yang amat tidak terbatas, sebab kenyataan alam semesta adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia atas segala sesuatu. John Dewey pernah mengatakan, pengalaman adalah key concept atau kunci konsep manusia atas segala sesuatu. Pengalaman ialah suatu realita yang telah meresap dan membina pribadi. Yang ketiga ada pikiran atau mind sebagai fungsi manusia yang unik. Mind ini ialah integrasi di dalam kepribadian, bukan suatu entitas atau kesatuan lahir sendiri. Eksistensi dan realita mind hanyalah di dalam aktivitas. Mind adalah apa yang manusia lakukan, dan pada prinsipnya mind adalah berperan di dalam sebuah pengalaman. Epistemologi progresivisme. Pandangan ini itu berpendapat bahwa pengetahuan itu informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai proses interaksi dan pengalaman. Pengetahuan adalah hasil aktivitas tertentu. Makin sering kita menghadapi tuntutan lingkungan dan makin banyak pengalaman kita dalam praktik, maka makin besar persiapan kita dalam menghadapi tuntutan pada masa depan. Ketiga ada aksiologi progresivisme. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian menjadi mungkin adanya saling berhubungan. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, kecerdasan dari individu-individu. Nilai itu benar atau tidak benar, baik atau buruk apabila menunjukkan persesuaian dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulannya. Aliran yang kedua ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas
dalam segala bentuk yang dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah dan kurang terarah, tidak menentu dan kurang stabil. Maka dari itu, idealnya pendidikan harus berpijak di atas nilai-nilai yang sekiranya dapat mendatangkan kestabilan dan telah teruji oleh waktu, tahan lama, serta nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan telah terseleksi. Adapun nilai-nilai yang dianggap dapat dijadikan pijakan, yaitu nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif. Ada aliran esensialisme dipandang dari ontologi. Sifat yang menonjol dari ontologi esensialisme adalah suatu konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur isinya dengan tiada celah pula. Dengan kata lain, bagaimana bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia haruslah disesuaikan dengan tata alam yang ada. Kurikulum sekolah bagi esensialisme merupakan semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Kurikulum esensialisme menerapkan pola kurikulum seperti pola idealisme, realisme, dan sebagainya, sehingga peranan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bisa berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, ada aliran esensialisme dipandang dari epistemologi. Teori kepribadian manusia sebagai refleksi Tuhan adalah jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme. Sebab, jika manusia mampu menyadari bahwa realita sebagai mikrosmos dan makrosmos, maka manusia pasti mengetahui dalam tingkat atau kualitas apa rasionya mampu memikirkan kemestiannya. Berdasarkan kualitas ini, manusia memproduksi pengetahuannya secara tepat dalam benda-benda, ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Aliran esensialisme dipandang dari aksiologi. Pandangan ontologi dan epistemologi sangat mempengaruhi pandangan aksiologi. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dan tergantung pada pandangan-pandangan idealisme dan realisme. Aliran yang ketiga ada aliran perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang berarti kekal, selama-lamanya, atau abadi. Sedangkan tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran atau paham. Perennialisme merupakan paham yang menempatkan nilai pada supremasi kebenaran tertinggi yang bersumber pada Tuhan. Dalam membicarakan pendidikan, sasaran utama yang akan dicapai adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi, tak terikat waktu dan ruang. Ada ontologi perennialisme. Yang pertama ada asas teleologi. Yang kedua ada individual thing, essence, accident, and substance. Dan yang ketiga ada epistemologi. Perennialisme dalam bidang ontologi berasas pada teleologi, yakni memandang bahwa realitas sebagai substansi selalu cenderung bergerak atau berkembang dari potensialitas menuju kualitas. Dan bila dihubungkan dengan manusia, maka manusia itu setiap waktu adalah potensialitas yang sedang berubah menjadi aktualitas. Di samping asas teleologi, juga asas supernatural bahwa tujuan akhir bersifat supernatural. Bahkan ia adalah Tuhan sendiri. Manusia tak mungkin menyadari asas teologis itu tanpa iman dan dogma. Maka dengan suasana ini manusia dapat bergerak untuk menuju tujuan, dalam hal ini untuk mendekatkan diri pada supernatural atau Tuhan yang merupakan pencipta manusia itu dan merupakan tujuan akhir. Epistemologi perennialisme. Dalam bidang epistemologi, perennialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan.
kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Nah, benda-benda yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang adanya bersendikan atas prinsip-prinsip keabadian. Aksiologi perennialisme. Dalam bidang aksiologi, perennialisme memandang masalah nilai berdasarkan prinsip-prinsip supernatural, yakni menerima universal yang abadi. Khususnya dalam tingkah laku manusia, maka manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Di samping itu, ada pula kecenderungan-kecenderungan dan dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik. Tindakan manusia yang baik adalah persesuaian dengan sifat rasional atau pikiran manusia. Kebaikan yang tertinggi ialah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sesudah tingkatan ini baru kehidupan berpikir rasional. Dan aliran yang terakhir, yaitu aliran yang keempat, ada aliran rekonstruksionisme. Imam Bernadi mengartikan rekonstruksionisme sebagai filsafat pendidikan yang menghendaki agar anak didiknya dapat dibangkitkan kemampuannya untuk secara rekonstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Rekonstruksionisme menghendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai problematika sosial, politik, ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global untuk membina serta membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Nah, di sini ada ontologi rekonstruksionisme. Dalam bidang ontologi, rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu di mana dan sama di setiap tempat. Kemudian, tiap realitas sebagai substansi selalu cenderung bergerak dan berkembang dari potensialitas menuju aktualitas. Setiap realita memiliki perspektif tersendiri. Yang kedua, epistemologi rekonstruksionisme. Dalam pandangan ini, lebih merujuk pada pendapat aliran pragmatisme atau progresivisme dan perennialisme. Aliran ini juga berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence, yakni bukti yang ada pada diri sendiri, realita dan eksistensinya. Yang terakhir ada aksiologi rekonstruksionisme. Sedangkan dalam bidang ini, aliran ini berpandangan bahwa proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai, tetapi secara umum, ruang lingkup tentang pengertian nilai tidak terbatas. Hakikatnya manusia adalah pancaran yang potensial yang berasal dari dan pimpinan oleh Tuhan, dan atas dasar inilah tinjauan tentang kebenaran dan keburukan dapat diketahuinya. Kemudian manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan dan keburukan sesuai dengan kodratnya. Kebaikan itu akan tetap tinggi nilainya bila tidak dikuasai oleh hawa nafsu belaka. Karena itu, akal mempunyai peran untuk memberikan penentuan. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dan mungkin itu saja yang telah saya ketahui tentang aliran filsafat dari segi yang ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.